fungsinya hilang sama sekali. Tinggal di sini aja nih, masih sedikit. Terus 4 kali kemarin, masih sedikit lagi. Alhamdulillah. Jadi saya tuh tadinya nggak mau makan, berat 60 kilo turun jadi 40 kilo, nggak mau makan saya gitu. Begitu kesini, alhamdulillah ada 3 kilo naik. Darah tinggi sama gula. Ya waktu ketahuan sih itu udah lama sih, udah ada kali ya. Kalau kesininya sih udah sekitar 6 bulan udah. Bilang sama suami, terus suami ya atau ya itu langsung menyetujui gitu, langsung kesini. Saya waktu itu sih cuma 3 kali, pakai 3 kali. Yang awalnya kesini Pak suami nggak ada hari Minggu, langsung hari Selasanya tuh istilahnya apa, buat itu mengetahui terus satu awal pengobatan sampai 3 kali. Contohnya ya waktu kita sebelum berobat ya, kita dari itu kan sakit darah tinggi itu sampai 180/120, gulanya itu 313. Nah pas setelah terapi 1 kali 2 kali itu cek ke dokter itu udah turun, udah 130/90, gulanya ya udah alhamdulillah turun ya, udah di bawah 200. Saya ada sakit saraf terjepit di pergelangan tangan kurang lebih 1 tahun. Ya tadinya kan secara medis itu sudah diperiksa baik dari dokter, dari laboratorium, dari EMG, sudah juga fisioterapi. Dari hasil itu semua saya dianjurkan untuk operasi. Tapi karena rasanya takut, jadi saya tunda itu untuk begitu saya lihat acara di JAK TV. Kebetulan saat saya menonton itu acaranya Bapak Ustadz Sony Sutrisna yang cara pengobatannya tidak dipijat, tidak dengan obat, juga tidak dengan herbal. Makanya jadi saya tertarik untuk bisa datang ke tempat ini. Jadi terapi yang ketiga kali saya sudah bisa merasakan, terus dan seterusnya sampai sekarang, alhamdulillah sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Welcome. Even you're in danger. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suara-suara ini bisa menjadi doa. Ya,
masih bersama kami dalam Medika Natura Sore, dan tadi sempat ada pertanyaan nih dari saya pemirsa. Ini bagaimana cara kita untuk bisa membersihkan kotoran hati, dan memang kebanyakan penyakit itu datangnya itu dari kotoran hati kita sendiri. Baik, bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, begini Mbak Tetra. Setiap agama punya cara dan gaya masing-masing untuk mengajarkan kepada umatnya untuk membersihkan hatinya. Kebetulan karena saya beragama Islam, maka cara untuk membersihkan hati adalah saya ikutin cara Islam. Salah satu cara Islam yang bisa digunakan untuk proses pembersihan hati itu, yaitu salah satunya adalah sholat. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, sholat diturunkan ke muka bumi ini tujuannya agar supaya si pelaku sholat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau sudah berbicara perbuatan keji dan mungkar, itu sumbernya ada di hati. Karena itu sholat itu harus berdampak kepada hati. Nah, pertanyaannya sekarang, sholat yang bagaimana yang bisa berdampak kepada hati? Nah, ternyata sholat yang bisa berdampak kepada hati itu adalah sholat yang dimana pada saat kita mengerjakan sholat, kita mengerti apa yang kita ucapkan. Jadi kita harus mengerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu. Di samping itu kita harus praktek di kehidupan. Misalkan di dalam sholat kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Praktekkan bismillah di kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke? Praktekkan alhamdulillah kehidupan. Nah, kalau ini terus diulang, dia akan memberikan impact kepada hati si pelaku sholat. Nah, di sanalah kira-kira salah satu gaya Islam untuk menjaga hati dari kotoran-kotoran hati. Oke, baik. Dan pemirsa perlu diketahui juga nih pemirsa, bahwa memang di klinik terapi kolbu ini tidak menggunakan yang namanya herbal, obat-obatan, jamu-jamuan, jarum suntik. Itu tidak ada sama sekali, apalagi menggunakan bantuan jin. Jadi memang ini dinyatakan aman sama sekali ya. Dan pemirsa nih, karena memang mohon maaf Pak Ustadz dan juga pemirsa di rumah, karena waktunya hanya terbatas Pak, 1 jam. Mungkin bisa diakhiri dengan doa Pak. Baik. Oh ya, terima kasih. Baiklah pemirsa Jak TV yang berbahagia, mengingat karena waktunya sudah sangat mendesak, mari kita sama-sama berdoa. Dan untuk saudara-saudaraku para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Rob atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kau ciptakan alam jagat raya demikian indahnya ini, semuanya dalam rangka Kau ingin memberikan nikmat yang luar biasa kepada kami. Namun dalam kehidupan kami yang sangat singkat ini, sangat jarang sekali kami mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan itu. Karena itu, tidak ada satupun kata yang pantas kami ucapkan, Rob, kecuali ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, Rob, ampuni kami, ampuni kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz, dan juga terima kasih banyak Ibu Melati. Insya Allah akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, baiklah pemirsa, memang sebaiknya kita tidak boleh berputus asa dalam menghadapi sebuah penyakit, dan bersihkanlah hati kita agar kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit itu. Dan sekali lagi pemirsa, untuk alamat dari Klinik Terapi Kolbu berada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120, teleponnya di 021 858 2029. Akhir kata, saya Tarta Mayasari mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.